Next slide. Oke, baik. Seperti Sirekap 2020, Sirekap kali ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Sirekap mobile, Sirekap web, dan bagian aplikasi. Nah, di bagian awal ini untuk Tungsura menggunakan HP Android dengan kamera di belakang. Kemudian nanti kita akan ada file APK untuk install aplikasi. Setelah form C hasil telah diisi menggunakan spidol dan dipasang di bidang datar dengan cahaya yang cukup, eh, baru nanti ini persiapan yang dilakukan. Ya, iPhone nggak bisa. Ini hanya untuk Android. Oke, kita lanjut. Lanjut. Nah, oke. Alur besarnya ini, jadi tadi tahapan persiapan, terus nanti akan dilakukan registrasi pengguna, nanti akan dikirimkan link aktivasi, ada instalasi aplikasi, ada aktivasi pengguna. Jadi registrasi pengguna ini untuk Android itu para KPPS. Registrasinya dilakukan oleh KPU Kapko. Kemudian eh, nanti di aktivasi pengguna ini dia akan mengunci HP, nomor HP yang digunakan, nomor HP yang digunakan untuk di satu TPS. Nanti kemudian akan dilakukan pengecekan perangkat, lalu setup password, lalu unduh konfigurasi. Nah, setelah melakukan unduh konfigurasi ini, aplikasi Sirekap Mobile ini siap digunakan secara offline. Ya, jadi dia bisa online, bisa offline. Diutamakan online, tapi dia juga dapat digunakan secara offline. Setelah itu dia bisa melakukan login. Alur besarnya seperti ini. Lanjut. Ini dari langkah-langkahnya kira-kira tampilannya seperti ini. Oke, jadi di layar satu itu untuk pendaftarannya, nanti di tiga ini jadi satu membuka link aktivasi, dua dia login aplikasi menggunakan email yang telah terdaftar. Jadi di sini dia penginputan email ya di kotak nomor dua. Kotak nomor tiga ini aktivasi pengguna serta pengecekan perangkat. Nah, keempat ini untuk setup password, yang kelima setup PIN. Oke, lanjut. Oke, setelah bisa login, lalu dia pilih TPS. Di sini akan mengunci nanti TPS mana yang bisa diakses. Nanti halaman landing page-nya berisikan data akun TPS dan ada dashboard proses rekapitulasi saat itu. Lanjut.
Oke, selanjutnya di sini ada pengelolaan data saksi. Jadi diinputkan siapa yang menjadi saksi di TPS tersebut. Dia dari saksi pemilihan mana, datanya diinputkan. Jadi kalau secara langkah dia tinggal klik homepage-nya untuk pengelolaan saksi, kemudian klik tombol tambah, isi, setelah lengkap lalu klik daftar. Lanjut. Oke, ini list list data-data orang yang menjadi saksi, kemudian pendaftaran saksi tidak hanya di KPS, juga bisa di level PPS. Lanjut. Oke, ini untuk proses pengambilan foto. Jadi dia per jenis pemilihan, lalu klik ambil gambar manual. Nah, tadi salah satu persiapannya kan menempelkan formulir di bidang datar. Karena ini akan mempengaruhi hasil foto yang didapatkan. Jadi pastikan bidangnya datar, rata, dan pencahayaan cukup. Jadi akan memudahkan proses pengambilan gambar untuk mendapatkan gambar yang baik sehingga bisa langsung diolah oleh sistem. Nah, jadi hal yang perlu diperhatikan, foto tampak tajam, tidak blur. Kemudian ambil dengan jarak kamera sedekat mungkin. Jadi dia meminimalisir gambar-gambar lain kayak gambar dinding background atau misalkan ditempel di papan gambar papan lainnya. Jadi diusahakan isinya memang hanya dokumen itu saja. Kemudian pastikan cahaya cukup dan tidak ada bayangan. Terus usahakan posisi pengambilan foto tegak dan sejajar dengan form C hasil yang akan difoto. Jadi dia tidak miring ya, jadi benar-benar sejajar. Lanjut. Nah, setelah difoto, kadang kan memang gambar backgroundnya ikut masuk ya. Jadi di sini dia ada proses penggeseran batas-batas dokumen. Nah, jadi dia di crop sehingga gambarnya sebisa mungkin hanya full dokumennya saja. Nah, sebelum dikirimkan formulirnya, yang perlu diperiksa apakah halamannya sudah sesuai. Jadi, ketika memfoto halaman teli, ya memang yang diklik fotonya itu klik foto teli. Jadi memang harus bersesuaian. Terus periksa kualitas foto dan periksa formnya apakah sudah sesuai. Ya, sesuai dengan form versi terakhir. Eh, untuk melihat detail foto bisa di zoom, itu tombol loop ya, loop dengan plus kecil di sampingnya itu untuk mempreview foto. Lanjut. Nah, tadi itu proses manualnya di mana kita yang mengatur sendiri langsung gambarnya, jadi termasuk tracing
pengambilan hanya gambar dokumen yang menghilangkan gambar background. Nah, di sini ada fitur kedua namanya automatic image capture. Dia akan berusaha secara otomatis untuk mendapatkan gambarnya. Jadi prosesnya tidak semanual yang tadi. Cuma di sini kita disediakan ada dua opsi. Jadi sekiranya automatic image capture-nya tidak berhasil, kita masih ada fitur manualnya. Langkah-langkahnya kurang lebih sama dia, tapi langsung langsung ini ya, setelah klik dia ngambil gambar foto, kemudian langsung dia geser-geser crop ujung-ujungnya. Kalau sesuai sudah oke, klik centang. Kalau ingin diulang tinggal klik tanda X. Lanjut. Ya kurang lebih jadi automatic image capture ini dia melakukan beberapa hal sekaligus untuk memeriksa kualitas gambar. Jadi dari sisi kemiringan foto, kualitas gambar, April tag-nya cocok atau tidak, terus marker buat apa, Mas Bagus, yang tanda-tanda itu, item-item kotak itu istilahnya. Oh, yang kotak-kotak penanda foto, penanda penanda batas foto. Ya, di situ itu akan dia akan mendeteksi. Dan di sini dia akan menampilkan pesan-pesan untuk memperbaiki hasil foto. Oke, lanjut. Nah, oke, jika foto sudah sesuai, form akan terunggah dan diproses. Tinggal kirim foto. Nah, setelah fotonya terkirim, lalu akan di flag bahwa untuk halaman itu sudah selesai difoto, dan jika sudah berhasil disimpan, maka ada simbol awan di sana berubah menjadi hijau. Lanjut. Oke, selanjutnya setelah dikirim, lalu server akan mencoba membaca angka pada gambar. Tadi kan Mas Bagus sudah memaparkan bagaimana cara mengisikan angka dengan bentuk yang mudah diidentifikasi oleh sistem. Nah, kita melakukan pemeriksaan gambar, melakukan verifikasi. Apakah angka hasil pemrosesan sistem sesuai dengan gambar angka yang ada pada foto yang dikirimkan. Oke, di sini terlihat ya ketika dia mulai periksaan, kita bisa mengkoreksi kalau salah angkanya berapa seharusnya. Itu bisa diinput, lalu klik OK untuk melihat data-data berikutnya. Jadi dia menampilkan serentetan angka yang mesti diperiksa. Benar. Oke, nanti lanjut nanti jumlah perempuan dalam DPT, kolom-kolom elemen-elemen datanya akan diperiksakan satu-satu untuk memastikan seluruh angka di halaman itu memang sudah benar, hasilnya sudah sesuai antara angka dengan gambarnya. Lanjut. Oke, jika semua sudah diperiksa, akan muncul pop-up konfirmasi untuk memastikan bahwa memang benar semua telah diperiksa dan kita sudah menganggap hasil pemeriksaan kita sudah selesai. Terus kalau tadi bentuknya kan satuan ya. Nah, sekarang di halaman kotak kelima ini bisa kelihatan dia dalam bentuk mirip kayak formulir, di mana di situ langsung bisa kelihatan ada banyak angka dengan banyak deskripsi elemen data.
Jadi pemeriksaan sekali lagi, kalau tadi angka satuan, di sini ada dalam bentuk formulir, bisa lebih kelihatan di sana pemeriksaan untuk aritmatika. Apakah penjumlahannya benar? Apakah ada yang tidak sesuai? Di sini ada penandaan ya. Setelah sudah oke, sudah diperiksa semua, lalu klik simpan. Yang jadi perhatian di sini untuk Sirekap mobile, fokusnya adalah angka sesuai dengan gambar. Fokusnya itu. Oke, lanjut. Oke, ini klik submit. Lanjut. Nah, ini untuk memfinalisasikan dokumen C hasil. Dan setelah dikuncikan, di sini akan menghasilkan PDF salinan yang dapat dibagikan. Jadi ini salah satu cara untuk membagikan C hasil. Oke, lanjut. Nah, nanti dokumen PDF-nya dapat diunggah untuk disimpan ke server Sirekap. Lanjut. Nah, pengiriman dokumen tadi itu dapat dibagikan ke berbagai platform. Dia bisa Bluetooth. Jadi untuk daerah yang tidak ada internet untuk membagikan ke saksi ini bisa bisa jadi salah satu opsi secara aplikasi ya sebagai salah satu opsi. Lanjut. Oke, ini jadi sebagai tadi saya bilang juga ini untuk salah satu cara juga untuk membagikan C hasil melalui aplikasi. Di sini untuk memastikan memang dia yang hadir, jadi pembagiannya bisa melalui QR Code. QR Code-nya dihasilkan oleh KPPS, saksi nanti bisa men-scan. Lanjut. Kita skip ya. Untuk hasil dokumen C hasil, dia sebetulnya kan sama semua ya sudah ada di publikasi. Jadi yang ini kayaknya menunya fiturnya akan di take down. Oke, perbedaan dengan yang Sirekap tahun 2020, yang sekarang ini kita juga mengumpulkan foto dari beberapa dokumen di TPS. Jadi tidak hanya C hasilnya saja, tapi termasuk daftar hadir, terus lanjut. Ini cuman foto aja ya, jadi dia foto daftar hadir, ambil foto, kirim itu saja. Oke, lanjut. Ya, jadi pemeriksaan sederhana aja, fotonya udah lengkap belum? Halaman 1, 2, 3, halaman semua lengkap udah oke. Tinggal kirim, lanjut. Oke,
Setelah dokumen terkirim, dia akan dapat diproses selanjutnya di Sirekap Web. Sirekap Web ini digunakan mulai dari PPK. PPS membantu PPK dalam proses rekap. Oke, lanjut masuk. Ya, jadi sini bisa terlihat bahwa untuk dokumen C hasil dari TPS, dia langsung tampil di info pemilu atau di web Sirekap publikasinya. Dan kemudian untuk eh, dia akan dilakukan verifikasi sesuai dan tidak sesuainya. Setelah ada perbaikan, setelah diverifikasi baru akan menampilkan datanya di info publik. Lanjut. Oke, ini pemantauannya. Sudah berapa yang diproses. Jadi bisa kelihatan apakah di suatu kelurahan atau di suatu kecamatan TPS-nya sudah terkumpul semua, sudah siap untuk proses rekap selanjutnya. Lanjut. Oke, ini untuk memantau berapa jumlah yang sudah dikirim, berapa yang gagal dibaca, berapa yang sudah dikonfirmasi, dan berapa yang sudah terpublikasi. Lanjut lagi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi di sini untuk memantau ya. Lanjut. eh Tampilan pada proses rekap. Bentar, ini coba back lagi tadi back. Coba lanjut. Oke, jadi ini proses memperhatikan data di TPS. Jadi bisa di browse dia bentuknya kayak akordeon ya. Dia diklik kecamatan Bakongan, nanti ada muncul desa kelurahannya, lalu diklik lagi desanya, nanti akan muncul TPS-TPS-nya, nanti bisa diklik lagi, terus nanti akan muncul dia data-datanya. Dan data-datanya ini tampilannya udah memang sudah mirip kayak Excel dan diberi tanda jikalau memang ada yang salah hitung, salah penyebabnya tidak sesuai secara aritmatik. Ini bisa diperbaiki, kemudian disimpan. Perbaikan pada pola perbaikan. Oke, lanjut. Oke, jadi pada proses rekap ini, eh, dia menunggu dalam acara, dalam kegiatan rapatnya, kemudian bisa diklik start pleno, baru ketika nanti dia mulai, dia jalan, baru nanti dia lakukan selama proses pleno itu ya, perbaikan-perbaikan, kalau ada sanggahan atau apa bisa ditindaklanjuti, langsung diedit. Jikalau sudah selesai semua TPS, bisa difinalisasi, sudah disimpan hasilnya, kemudian nanti dia unduh PDF, berita acara dan dokumen di hasilnya, tanda tangani, unggah lagi ke Sirekap. Nah, nanti dia bisa di-publish, muncul ke di publikasinya, website publikasi.
Lanjut. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan plenonya level PPK, ya oke, pilih dulu model apa, misalkan dari hasil kecamatan, nanti dipilih sampai kecamatan mana, baru nanti ketika emang dia belum pernah pleno, belum nanti akan muncul notifikasi, apakah Anda memulai rekapitulasi, oke, klik ya mulai gitu, dia baru akan mulai. Nah, opsi kedua sebelumnya kan sempat disebut ada yang versi offline untuk tungsurannya. Jadi versi offline untuk tungsurannya ini jikalau dia nggak bisa geser untuk kirim data dari HP, datanya akan dibawa ke kecamatan. Nah, melalui halaman ini PPK itu bisa mengupload datanya. Bentuknya sebelum tadi PDF terkunci ya, PDF terkunci diserahkan PPK, PPK bisa melakukan impor PDF. Bentar, bentar, bentar. Oh enggak. Ini PDF offline untuk rekap manual. Oke, oke, saya ralat. Jadi untuk kecamatan yang tidak ada internetnya, sudah terlebih dahulu menyampaikan ke pusat kendalanya di kecamatan mana, kabupaten mana, nanti akan didaftarkan terlebih dahulu, proses rekapnya berjalan, hasil PDF-nya diserahkan ke KPU Kapku. Nanti KPU Kapku yang mengupload PDF hasil pleno offline-nya. Jadi kalau sebelumnya di 2020-2019 kita alat bantunya kalau bukan pakai aplikasi kita pakai Excel biasanya. Nah, di sini konsepnya dia pakai PDF, tapi PDF berumus dia. Oke, lanjut. Oke, ini prosesnya ketika dimulai eh, sama modelnya di akordeon, wilayah mana, kecamatan diklik, bawahnya desa diklik lagi, TPS. Nah, dia tampilannya ke samping. Tampilannya ke samping dan di sini ada penandanya kalau kotaknya merah berarti ada salah perhitungan. Oke, lanjut. Oke, ini untuk melihat di hasil. Dia pilih jenis pemilunya, modelnya untuk tingkatan mana, kecamatan Kapko, pilih wilayah, baru nanti bisa kelihatan di hasilnya untuk diunduh. Lanjut. Nah, setelah dia oke, jadi seharusnya ini dulu. Dia finalisasi, setelah finalisasi baru tadi diunduh. Lanjut. Nah, proses tanda tangan lalu masuk ke halaman ini untuk diupload. Oke, lanjut lagi. Nah, ini eh, membagikan dokumennya menggunakan QR code. Oke, lanjut. Oke, ini melihat hasil grafiknya. Untuk pemantauan, jadi seperti sama seperti yang tadi lagi, pasti pilih jenis pemilunya apa, di tingkatan apa, baru masukin wilayahnya, nanti baru kelihatan grafik perolehan suaranya. Lanjut. Selesai. Saya